Makan di situ aja yuk. Boleh. Yuk. Yuk. Kamu tahu nggak Sekar? Kenapa? Kita ini, Indonesia ini masih belum terbebas tahu dari penggunaan sampah plastik. Oh iya? Kok bisa? Iya, tadi aku tuh nonton berita kalau di Indonesia ini bisa menghasilkan 105.000 ton sampah plastik per tahunnya. Bahkan kalau tahun 2025 ini diprediksi bisa sampai 150.000 ton. Wow, gila Mana banget tuh ya. aku mau lihat beritanya, coba lihat boleh? Nih, ayo kita langsung lihat aja beritanya nih ya. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPNK-LHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Tuh kan, ngeri banget kan? Sesuai kata beritanya tadi, bisa sampai 150.000 ton per tahun 2025 ini. Kacau ya. Tapi kan kalau kita berhenti tiba-tiba kan susah kan ya, karena kita kan akhir-akhir ini di kehidupan sehari-hari nih, kita kan pasti pakai sampah plastik terus. Gimana kalau kita tiba-tiba berhenti dong? Tuh, iya juga ya, kita pakai sampah plastik terus kayak gini. Gimana ya? Ahnaf, Sekar, ngapain kok dari jauh dilihat tuh kayak kebingungan gitu, kenapa sih? Iya nih, tadi aku sama Ahnaf abis nonton berita, katanya Indonesia belum merdeka dari sampah ya. Dia masih menghasilkan bertonton sampah gitu. Kayaknya kita ngelihat berita yang sama deh. Bentar, tuh, sama kan? Iya, katanya Indonesia tuh jadi negara penghasil sampah plastik kedua terbesar yang ada di laut. Terus katanya juga ya di Depok ini, aku baca itu kalau nggak salah, dari keseluruhan sampah itu sampah plastik itu yang jadi kedua terbesar. Jadi sekitar 21,36% gitu kalau nggak salah. Duh, kalau gini caranya, gimana cara kita pelan-pelan transisi buat nggak pakai sampah plastik lagi? Enggak, pasti bisa kok. Pokoknya yang paling pertama nih, kita harus mulai diri kita sendiri. Nih, kalau misalkan kalian ke minimarket, pakai tote bag. Tuh, aku udah mulai pakai tote bag juga kalau misalkan belanja ke minimarket. Terus, kalau misalkan kalian mau bawa air minum, pakai tumbler. Jadi bisa ngurangin sampah plastik gitu. Tapi kalau gitu kan kita pasti sulit buat memulai kayak gitu. Kalian pasti bisa kok. Jadi ingat aja, kalau misalkan kita mengurangin sampah plastik nih, kita itu bantu negara biar nggak menumpuk sampah plastiknya. Terus masa kalian nggak sedih sih kalau misalkan Indonesia tuh ya penghasil sampah tuh sekitar 37 juta ton dari setiap tahunnya, terus dari setiap kabupaten. Banyak banget kan? Kesana yuk, ayo. Selamat sore. Kami dari petugas kesehatan masyarakat. Jadi di sini tugas kami adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, di sini kami ada campaign mengenai tips-tips mengurangi sampah plastik. Kira-kira kalian bersedia nggak nih buat ngedengerin campaign dari kami? Bener banget tuh, kami juga bakalan ngasih tahu fakta-fakta unik loh. Kalian penasaran gak nih? Boleh banget tuh Kak, pas banget kan tadi kita lagi bahas tentang sampah plastik yang dihasilin di Indonesia. Oke, pas banget tuh jadinya. Oke, aku mulai dari fun fact-nya dulu ya. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya sampah plastik itu yang udah hancur nanti akan jadi mikroplastik. Dan mikroplastik ini akan terserap ke tanah dan masuk ke air tanah loh. Nah, mikroplastik ini nanti akhirnya akan masuk ke rantai makanan manusia loh. Yang bener sih Kak, seriusan Kak? Serius dong, kalian tahu nggak sampah kantung plastik yang sering kita gunakan sehari-hari itu dapat terurai 10 hingga 20 tahun. Dan juga botol plastik paling lama kurang lebih 450 tahun loh. Lah, kalau gitu sampah yang kita pakai diapain Kak? Kalau ditimbun nggak bisa, terus kalau dihancurin aja gimana Kak? Bisa nggak? Nah, itu juga salah karena kalau sampah plastik dihancurkan justru bakal nimbulin bahaya lain loh. Jadi kalau misalnya sampah plastik dibakar bakal jadi gas metana, dan kalau ditimbun itu bakal mencemari tanah dan air. Loh, terus gimana tuh Kak cara yang benernya?
Oke, kalian harus mendengarkan penjelasan kami terlebih dahulu mengenai cara mengurangi sampah plastik. Nah, di sini ada 5 cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama itu ada gunakan kembali tas belanja yang dipakai berulang. Dengan cara ini kita bisa mengurangi kantung plastik ya. Terus ada juga bawa alat makan sendiri saat keluar rumah. Lalu ada kurangi penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan gelas plastik. Kayak gini ya adik-adik. Nah, apa ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Kak. Kami sudah mengurangi penggunaan sampah plastik. Kalian kapan? Duh, kalau gini caranya... Hai Scar, oh kalian bentar, mic-nya belum dipakai ya? Sampah dia masih belum. Bentar, mikrofonnya Sekar mati. Lupa. Iya. Indonesia juga masih nyiptain sampah. Ngomong apa sih aku? Selamat sore. Sampah kantong plastik yang sering kita gunakan sehari-hari itu dapat di bentar lupa. Dapat bentar. Ini yang mana? Ini yang mana? Iya, ini yang mana? Serius, Kak? Oh iya, serius. Yang itu.